Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang cold walking. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah siswa dapat menjelaskan secara tertulis apa yang dimaksud dengan cold walking atau strain hardening. Untuk membahas cold walking, maka konsep mendasar yang menjadi acuan atau guide bagi para engineer diantaranya adalah pertama engineering stress, kedua engineering strain. Yang kedua, term tersebut didefinisikan sebagai S adalah F dibagi A0, di mana S adalah engineering stress, F adalah gaya, dan A0 adalah original cross sectional area dari spesimen sebelum dilakukan tes uji tarik. Terus adapun engineering strain yang disimbolkan dengan E adalah delta L atau perpanjangan pasca dilakukan tes uji tarik dibagi dengan L0 atau panjang original dari spesimen yang sebelum dilakukan uji tarik. Selanjutnya adalah hal-hal mendasar yang lain adalah elastic limit, proportional limit, offset strain value, offset yield strength, atau yield strength. Nilai tegangan kritis atau critical stress value yang diperlukan untuk menginisiasi atau memulai deformasi plastis didefinisikan sebagai batas elastis suatu material. Untuk logam atau untuk material logam, nilai kritis ini biasanya diperlukan untuk menginisiasi gerak dislokasi atau istilahnya sebagai slip. Untuk material polimer, nilai kritis tegangan ini biasanya berkaitan erat dengan disentanglement dari molekul rantai molekul polimer atau pergeseran dari rantai molekul polimer secara atau melalui masing-masing rantai tersebut. Adapun proportional limit didefinisikan sebagai level dari stres di atas tegangan atau di atas nilai tegangan di mana kondisi tegangan pada kurva stress and strain itu tidak linear. Umumnya, kebanyakan material batas elastis ataupun batas proporsional atau proportional limit biasanya sangat dekat. Akan tetapi, baik elastic limit maupun proportional limit tidak bisa ditentukan secara presisi.
nilai-nilai terukur atau nilai-nilai dari elastic limit dan proportional limit sangat tergantung pada sensitivitas dari alat yang dipakai. Karena kita mendefinisikan suatu term offset strain value yang nilainya bergeser sekitar 0,02 atau 0,2%. Dari gambar ini yang bawah terlihat bahwa offset value adalah garis paralel yang ditarik sejajar terhadap nilai tegangan yang berpadanan terhadap titik interseksi, titik potong antara garis tersebut. Nilai tegangan antara atau nilai tegangan yang berkoresponding atau berpadanan terhadap perpotongan garis offset dengan kurva engineering stress strain didefinisikan sebagai offset yield strength. Jadi garis yang miring putus-putus ini merupakan offset yield strength. Dan terkadang seringkali disingkat menjadi yield strength. Nilai offset 0,2% tersebut atau yield strength tersebut untuk besi cor kelabu atau grey cast iron adalah 40.000 PSI. Terkadang atau normalnya para engineer memilih menggunakan nilai offset yield strength tersebut atau nilai yield strength ini untuk desain atau untuk tujuan-tujuan desain. Dikarenakan nilai ini bisa dengan ditentukan. Selanjutnya adalah keterkaitan antara cold working terhadap kurva stress strain. Kurva stress strain curve untuk material logam yang lunak atau ductile metallic material dilihatkan seperti pada gambar A, B, C, D, E di atas. Ceritanya adalah pada yang A, jika kita memberikan suatu beban tegangan bernilai S1 yang nilainya lebih besar dari yield strength-nya atau SY, maka tegangan tersebut akan memberikan dampak deformasi permanen atau strain yang nilainya sebesar S1. Ketika tegangan atau beban tegangan tadi ditiadakan, maka strain sebesar E1 tadi akan tetap ada. Jadi material tidak kembali ke bentuk semula.
Jika kita melakukan tensile atau tensile stress terhadap material logam yang sebelumnya telah dilakukan pembebanan dengan beban tegangan S1, di mana S1 ini beban tegangan yang melebihi dari yield strength-nya, maka kita lihat pada gambar B, akan terjadi deformasi plastis atau strain tegangan sebesar E2. Selanjutnya untuk gambar C, di sini tidak diperlihatkan S1, S2 dan seterusnya. Yang jelas secara simbolik di sini atau secara grafis dijelaskan bahwa jika kita uji lagi setelah pasca pembebanan tegangan S2 pada material tersebut dan kita berikan beban tegangan yang di atas S2, maka yang terjadi akan muncul deformasi plastis dengan nilai yang berbeda dengan nilai E2. Dan jika dilakukan terus-menerus secara berulang dan berjenjang, kemudian diplotkan hasil pengujiannya mulai dari S1, E2 dengan pembebanan S1, S2 dan seterusnya, kemudian dilakukan uji tensile, maka dapat disimpulkan bahwa semakin dilakukan pembebanan yang di atas yield strength-nya, maka akan terjadi peningkatan atau akan terjadi beban yang lebih besar untuk memberikan efek deformasi plastis. Dengan demikian, material yang telah dilakukan pembebanan di atas yield strength-nya akan mengalami peningkatan kekuatan material. Konsep inilah yang dikenal sebagai strain harden, penguatan strain, atau biasanya dikenal sebagai cold working. Proses cold working ini umumnya merupakan atau mencakup proses-proses manufaktur yang biasanya terdiri dari rolling, terus forging, terus drawing, terus extrusion, ada wire drawing, dan ada stamping. Di sini gambar yang A merupakan ilustrasi dari proses manufaktur rolling.
Yang gambar B adalah forging. Gambar C adalah extrusion. Gambar D adalah wire drawing. Dan gambar E adalah stamping. Untuk proses rolling, biasanya digunakan atau rolling digunakan untuk memproduksi lembaran-lembaran logam ataupun lembaran tipis dari logam. Sedangkan proses forging mendeformasi logam ke dalam suatu rongga cetakan. Di sini terlihat awalnya material berbentuk utuh, setelah dilakukan forging dipaksa dengan tumbukan maka dia akan membentuk seperti yang dironggakan oleh cetakannya. Itu namanya forging. Ada proses lain yang namanya drawing atau penarikan. Dalam proses drawing, batang logam ditarik melalui cetakan atau dies untuk menghasilkan suatu wire atau fiber. Sedangkan dalam proses extrusion, suatu material didorong. Kalau tadi ditarik, sekarang didorong, dipaksa didorong melalui suatu cetakan untuk membentuk produk-produk yang atau produk-produk dengan penampang melintang yang uniform. Mencakup diantaranya contohnya adalah rods, batang-batang besi atau baja, ataupun bersifat tubes atau paralon besi atau besi hollow, atau untuk aluminium ada yang dikenal sebagai aluminium trim. Ini digunakan untuk pintu-pintu ataupun kusen-kusen untuk keperluan bangunan atau rumah tangga. Terus dalam drawing ada yang kenal sebagai deep drawing. Deep drawing dimaksudkan untuk membentuk suatu bentuk atau suatu bodi dari aluminium untuk kaleng-kaleng minuman. Ada juga dalam istilah drawing atau proses drawing yang dikenal sebagai stretch forming dan stretch bending. Biasanya kedua istilah itu dipakai untuk material yang berbentuk lembaran aluminium. Dan demikian, cold working adalah suatu cara efektif dalam membentuk logam atau material logam yang secara bersamaan meningkatkan strength-nya. Akan tetapi kerugiannya adalah
Dengan proses cold working ini, maka material kehilangan ductilitasnya atau sifat kelunakannya atau ductility-nya berkurang. Strain hardening banyak sekali diaplikasikan ke berbagai produk, terutama produk-produk yang tidak diekspos terhadap temperatur tinggi. Terdapat banyak sekali keuntungan dan keterbatasan dari proses strengthening material logam. Jadi, proses penguatan logam ada keuntungannya ataupun kekurangannya yang melalui cold working atau strain hardening. Karakteristik tersebut merupakan karakteristik dari strain hardening atau cold working. Mencakup diantaranya pertama, kita dapat secara bersamaan memperkuat material logam dan menghasilkan bentuk final yang diinginkan. Yang kedua, kita dapat memperoleh toleransi dimensional ataupun finishing dari permukaan atau kualitas finishing dari permukaan dengan proses cold working. Proses cold working tidak begitu mahal dalam produksi part-part kecil dalam jumlah yang besar. Yang keempat, untuk beberapa logam, semisal HCP magnesium, memiliki sistem slip yang terbatas dan agak brittle atau getas pada temperatur ruangan. Dengan demikian, untuk HCP magnesium hanya tingkatan kecil saja dari cold working yang bisa dilaksanakan. Yang kelima, duktilitas atau kelendutan. Kemudian konduktivitas elektrik dan resistansi korosi terkurangi dengan atau tereduksi dengan proses cold working. Di sini terlihat dari gambar sebelah kanan, pada tembaga dilakukan perbandingan yang A adalah dilakukan proses strain hardening atau cold working, yang B dilakukan proses alloying dengan menggunakan seng atau zinc. Lihat di sini bahwa garis yang merah terlihat jelas bahwa
Dari grafik yang A, nilai yield strength-nya atau grafik yield strength untuk tembaga yang dilakukan cold working jauh lebih besar daripada yang dilakukan proses alloying menggunakan zinc. Karakteristik strain hardening yang keenam adalah jika dilakukan pengaturan atau pengontrolan terhadap tegangan residu, tegangan sisa, atau perilaku anisotropik dilakukan dengan tepat, maka akan sangat menguntungkan. Tetapi jika residual stres, tegangan sisa, tidak dikontrol secara tepat, maka properti material akan jauh dari yang diharapkan. Yang ketujuh, efek dari cold working ini bisa diturunkan atau dihilangkan pada temperatur yang lebih tinggi. Kita tidak dapat menggunakan cold working sebagai suatu mekanisme strengthening atau penguatan untuk komponen-komponen yang akan digunakan pada temperatur yang tinggi. Yang kedelapan, karakteristik yang kedelapan adalah teknik-teknik processing atau deformation processing dapat dilaksanakan hanya jika terjadi cold working. Sebagai contoh, lihat di gambar di sini bahwa suatu rod atau batangan baja ataupun besi ataupun logam yang lain dapat ditarik sehingga mengecil diameternya melalui suatu cetakan sini terlihat jelas bahwa ada materialnya yang berdimensi DO dan DF, di mana tegangannya adalah F dibagi A, di mana A merupakan luasan lingkaran pi per 4 D0 kuadrat, dan tegangannya harus melebihi yield strength dari material ini, material yang berwarna coklat ini. Demikian apa-apa yang bisa saya sampaikan mengenai topik yield, mengenai topik cold working atau strain hardening. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman tentang hal-hal yang terkait dengan ilmu bahan, khususnya dan pemahaman akan mapel teknika atau aplikasi mapel lain pada umumnya. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.